Yang terhormat Romo Ramani, Upasaka Upasika, serta saudara-saudari sedama, selamat malam. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa bersama berkumpul di Wihara Budi Dharma Purwakarta. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi teknik komunikasi efektif. Ibu bapak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melakukan sebuah komunikasi. Pertanyaannya, apakah komunikasi yang kita lakukan sudah efektif atau belum? Terkait dengan komunikasi yang kita lakukan, itu ada dua unsur penting, ada pesan dan ada yang memberikan tanggapan. Pengertian pesan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pesan adalah sebuah perintah, nasihat, permintaan atau amanat yang disampaikan lewat orang lain. Itu pengertian pesan. Terkait dengan pesan itu sendiri, Ibu Bapak sekalian, ada dua jenis pesan, pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal adalah pesan yang menggunakan kata-kata. Misalnya, silakan diminum. Nah, itu pesan yang dapat kita sampaikan kepada orang lain. Dan sedangkan pesan verbal, contoh yang lain adalah kita memberikan sebuah ungkapan bahwa sesuatu yang dilakukan itu bagus, misalnya dengan menggunakan jari jempol yang kita angkat ke atas. Itu sebagai ungkapan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu artinya adalah bagus. Kemudian terkait dengan tanggapan Ibu Bapak sekalian, misalnya dari komunikasi verbal tadi, misalnya silakan berdiri. Maka kita sebagai penerima pesan, kita bisa melakukan sebuah sikap di mana kita mengambil sikap berdiri yang secara bersamaan dengan orang lain. Itu tanggapan. Dan tanggapan secara umum artinya adalah bahwa sambutan terhadap ucapan, komentar, dan sebagainya. Itu arti dari tanggapan. Ibu bapak sekalian, di masa pandemi ini kita juga tetap bisa melakukan komunikasi yang efektif. Dan beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh kita semua, khususnya para dharma duta atau penyuluh agama, itu bisa melakukan sebuah upaya, diantaranya melalui daring atau dalam jaringan. Upaya ini bisa kita lakukan melalui cara misalnya melalui Zoom Meeting, Google Meet, Classroom, dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang mendukung yang bisa membuat seorang dharma duta atau penyuluh untuk tetap bisa melakukan sebuah kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada umat Buddha. Kemudian cara yang kedua, dengan melakukan sebuah kunjungan. Kunjungan ini juga bisa kita lakukan Ibu Bapak sekalian oleh para dharma duta atau penyuluh, misalnya kunjungan ke individu atau kelompok kecil. Nah, ini dengan keterbatasan di mana kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Makanya sesuatu yang kita lakukan terkait dengan kunjungan ini kita lakukan hanya kepada individu dan kelompok kecil saja. Kedua metode itu cukup efektif bagi para penyuluh untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dengan prinsip utama bahwa seorang penyuluh tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Senantiasa menggunakan masker baik di dalam maupun di luar ruangan, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas kita, membatasi interaksi kita. Jadi hal-hal yang tidak terlalu penting bisa kita lakukan melalui daring, hal-hal yang penting bisa kita lakukan dengan cara kunjungan individu maupun ke kelompok kecil. Ibu bapak sekalian, itu upaya yang dapat kita lakukan agar kita tetap bisa melakukan sebuah komunikasi yang efektif
Dan saya juga mengutip dari Syair Dhammapada Sukawatu bab 15 ayat 207. Seseorang yang sering bergaul dengan orang dungu pasti mendatangkan kesedihan dalam waktu lama. Karena bergaul dengan orang dungu merupakan penderitaan seperti tinggal bersama musuh. Tetapi siapa yang tinggal bersama orang bijaksana akan berbahagia, sama seperti sang keluarga yang kumpul bersama. Demikian materi komunikasi yang efektif yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat malam. Sukihotu, Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.